bersama saya Dwi Masani dan juga kedua narasumber kita, yaitu Bapak Daud Rumara dan juga Bapak Kores Mobalem. Kita mendengar ya terkait dengan antar budaya yang kaitannya dengan modernisasi, bahwa memang terdapat banyak persoalan-persoalan budaya di mana hingga saat ini banyak masyarakat dari tua hingga yang muda, terlebih khusus anak-anak muda ini yang belum aware atau sadar bahwa budaya ini sangat penting dan harus dilestarikan. Seperti itu. Nah, tadi Pak Daud juga Pak Kores terkait dengan budaya, antar budaya dan juga modernisasi. Bahwa tadi banyak sekali ternyata masyarakat yang belum sadar bahwa pentingnya mempertahankan budaya dengan kaidah-kaidah yang benar, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, mungkin ini Pak Daud ya, ini terkait tadi disampaikan bahwa lebih kepada masalah-masalah adat, bahwa Bapak sudah menyelesaikan beberapa masalah-masalah adat yang terjadi, seperti itu. Dan juga Pak Kores tadi dengan prestasi-prestasi yang begitu luar biasa. Oke, saya ke Pak Daud dulu. Masalah adat terkait dengan perkawinan. Nah, ini menarik sekali bahwa memang ada ternyata adat orang Papua, yaitu bahwa bukan membayar dengan uang tetapi dengan barang-barang antik, ya itu harus digunakan dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan terkait masalah-masalah budaya atau masalah-masalah adat yang terjadi di masyarakat? Silakan. Terkait dengan adat, kita tidak bisa berbicara bahwa OAP ya, orang asli Papua, tetapi pahami dulu adatnya dulu baru kita bisa bicara OAP, orang asli Papua, sehingga sinkron dengan manusianya. Ya, sepanjang selama ini kami melihat bahwa ararem antar mas kawin ya, itu sudah terkikis dengan modernisasi. Artinya yang sebetulnya yang kita lakukan harus mas kawin itu berupa piring, kemudian yang seharusnya dibawa ya berkaitan dengan manusia adatnya ya. Jadi manusianya, tanah, alam. Oleh sebab itu yang bisa manfaat kepada manusia. Yang sepanjang selama ini kami lihat mereka justru malah bawa bendera apa, itu sebenarnya tidak boleh. Versi adatnya bukan itu. Tetapi yang sebenarnya kita antar mas kawin dengan piring, konvoi dengan piring, terus yang seharusnya kita bawa adalah pohon kelapa. Kelapa atau apa pinang. Itu, Pak? Pohon kelapa dan pinang itu atau parang. Apa? Itulah yang tadi saya katakan bahwa manusianya, tanah, alam. Ya, kita berbicara tentang ini, itu namanya adat. Sehingga ketika kita bawa kelapa, orang bawa kelapa, bayar bawa kelapanya, ditanam. Dia tanam, tumbuh, berbuah, dia bermanfaat kepada generasi yang akan datang. Pinang sama semua. Terus parang. Parang ketika orang bawa kita ambil. Kita bayar, kita ambil. Parang ini berfungsi untuk bisa bekerja kebun untuk menghidupkan keluarga dan generasi seterusnya. Sehingga bagian ini kami melihat bahwa saat ini di Nabire kami melihat bagian-bagian ini mereka tidak lakukan itu. Justru malah cuma murni membawa piring. Padahal kalau kita berpikir bahwa ini kita bikin adat itu yang harus bermanfaat untuk manusianya sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh itu macam mahkota ya sekarang saya pakai. Saya pakai ini sebenarnya kalau bagi saya, kalau saya pakai mahkota yang begini itu kan tidak bisa. Karena ini kan sudah modifikasi modern. Toh? Sehingga yang harus kami pakai adalah yang asli, yang terbuat dari kulit kayu, dan kalau itu cendrawasih ya cendrawasih toh, atau mambruk ya mambruk toh, kasuar ya bu kasuar toh. Tidak boleh ada variasi-variasi yang itu sudah namanya modernisasi. Nah, sehingga bagian ini kami beberapa tahun lalu kami bahas ini juga di BIAK bahwa ketika mahkota yang seperti sekarang kita pakai ini itu bisa dipakaikan oleh orang yang tidak disebut sebagai mananwir atau kepala suku. Karena kepala suku dia harus memakai yang asli karena dia harus berbicara tentang adat yang sebenarnya. Demikian. Oke, berarti tidak sembarang Pak ya. Oke, baik. Nah ini tadi terkait dengan ararem. Berarti itu mengantar mas kawin ya. Bagaimana
meminang seorang wanita gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan tadi terkait dengan ada satu persoalan di dalam keluarga adat. Nah itu sanksi-sanksi apa yang kemudian diberikan ketika ada masyarakat yang melanggar adat? Jadi mungkin saya sampaikan langsung terperinci bahwa ketika ararem atau mas kawin di antara itu jangan sampai terlupakan kepala suku. Kedua mempelai itu kan kalau beda suku harus kepala sukunya itu harus hadir, memberikan pemahaman kepada kedua mempelai, karena namanya manusia ketika sudah berjalan perkawinan itu tetap ada problem, masalah nanti. Ketika ada masalah maka yang sebagai saksi adalah kepala suku ini yang harus menengahi dan menyelesaikan perkara itu mereka. Jadi sampai hari ini kami belum melihat kalau kita sudah prosesi adat ararem atau antar mas kawin dan selanjutnya masuk ke pernikahan. Sampai hari ini secara pribadi belum melihat ada perkara masalah antara kedua mempelai untuk kami langsung berbicara bahwa pisah atau tidak itu belum ada. Sehingga bagian ini kami harapkan supaya kita melakukan ararem atau antar mas kawin ini, mari jangan sampai terlupakan kepala suku, karena kepala suku hadir di situ membawa solusi yang terbaik. Oke, baik Pak Daud. Nah ini kalau ada adat juga yang lain yaitu mansoranda, kemudian ada gelang sarak. Nah ini biasa untuk apa Pak? Ya, kalau gelang sarak itu diperlakukan pada nikah adat. Sehingga pada saat kita antar mas kawin atau minang itu gelang ini dipakai sebagai tanda ikatan. Ini sama dengan kalau kita nikah gereja itu pasang cincin ya. Kalau adat harus pasang gelang. Itu berarti menandakan bahwa ini sudah diikat. Tetapi tidak bisa sembarang. Kalau kami dari suku Biak itu tidak sembarang dipakaikan di tangan. Ketika gelang itu dipasang di tangan kanan seorang perempuan, maka itu tandanya orang adat itu melihat bahwa oh itu sudah istri orang. Tetapi kalau dipakaikan pada tangan kiri, maka orang melihat oh itu masih gadis. Tapi kalau di kanan berarti tidak boleh diganggu. Kalau pakai di kiri itu masih gadis atau masih janda. Seperti itu. Oke, kalau mansorandak Pak? Mansorandak itu tidak bisa dilakukan. Ada dua versi mansorandak. Mansorandak yang pertama itu dilakukan di kampung, dari kampungnya. Ketika mungkin dalam satu keluarga itu dia merantau, dia pergi merantau mungkin ke luar negeri, sudah berhasil, kemudian dia pulang, dia membawa satu keluarga, istri anaknya, itu berarti dia bawa sampai di kampung, itu harus dilakukan mansoranda, mungkin injak piring atau mengalungkan sesuatu apa, itu namanya penyelamatan. Dalam arti begini, harus dilakukan karena di daerah habitat alam atau kampung itu kita bisa orang tua-tua bilang kali itu tidak boleh mandi sembarang. Itu yang dilakukan mansoranda, karena ketika sudah dilakukan mansoranda maka sebebas-bebasnya keluarga yang baru datang tuh bebas di dalam kampung itu, sudah terlindung dan terjaga. Oke, baik, luar biasa. Berarti banyak sekali Pak ya kalau kita bicara soal budaya, adat istiadat. Pak Kores, nah Pak Kores ini menarik sekali. Siap. Nah tadi saya mau tahu Pak, ini kalau untuk lomba buat batik ya, itu motif batik Nabire itu apa saja yang terkandung di dalam motif itu? Yang menandakan bahwa oh ini adalah motif baju batik ya dari Nabire. Iya, baik sekali. Di situ kami diikut serta lomba. Di situ ada dicantum-cantumkan bahwa lomba desain motif batik asli Nabire. Entah itu mau dari mana, yang penting dia ada di Nabire. Oleh karena itu disuruh kita buat dulu. Kita buat dia punya desainnya apa segala macam sampai ada 23 motif batik yang itu antara lain seperti ini,
rumah adat ini kan ada dua kita kategorinya, dua rumah adat dari pegunungan dengan pantai atau pesisir. Dalam arti kita ada dua Saireri dengan Mipago. Ya, di situ kita ikut lomba. Motif-motif yang dimasukkan seperti tadi Bapak bilang harus asli. Dalam arti kalau cendrawasih, kalau tifa, terus kalau ini, jadi kita desain dia jadikan satu batik. Di situ kita lomba. Kita ada 380 orang yang ikut lomba. Disaring sampai tinggal 7 orang. 7 orang itu seperti begini, kita diwawancarai, kita ditanya sampai tinggal 3 orang. 3 orang itu kita langsung ke ini dari pusat, mereka turun, mereka yang ini. Setelah itu kita di ini sampai ketentuan dari salah satu kita punya pembesar orang ini Pak Marei, Pak Kepala Suku Marei itu masih ada juga, saya juga ditanyakan. Akhirnya sampai kita sudah titik final, maka saya juara 1, ada teman 2 yang juara 1, juara 2, juara 3. Di situ kami ambil masing-masing desain motif batik itu kami ambil satu-satu. Jadi teman dari gunung dia punya rumah adat dari pegunungan, saya dari rumah adat pantai, kalau dengan bahasa Biak mereka bilang rumsran. Rumsran itu rumah adat, ya rumah adat. Terus dengan desain-desain seperti ikan hiu paus, terus koteka dengan panah apa segala macam itu dijadikan satu, bawa, dan kami bawa pergi ke Jakarta. Kami pergi ke Jakarta, habis itu kami ditanya lagi di Jakarta bahwa ini motif batik ini mau dijadikan apa. Di situ langsung kita buat dia menjadikan sebagai aset di Nabire, salah satu Bapak Isaisdow. Situ. Ini Bapak Isaisdow punya tanda tangan juga, dijadikan sebagai museum atau begitu. Akhirnya kita ditanya, terus langsung kita dijadikan sebagai untuk Nabire, asli Nabire, apa dia punya bagian bilang MU begitu, dia punya hak atau hak cipta. Yeah. Hak cipta itu kita buat tanda tangan sampai kita dikembalikan ke sini sampai kita lonceng. Oke, baik. Yang Bapak gunakan sekarang Pak ya, bajunya. Yeah. Berarti ini ada rumah adat dari pegunungan, juga dari pantai ya? Pantai ini yang warna kuning ini yang dari gunung. Oke. Ya, sedangkan yang warna hijau ke ini terus dari pantai pesisir. Oke. Rumah panggung. Rumah panggung. Ya. Kenapa warnanya harus kuning dan hijau, Pak? Sebenarnya tidak harus warna-warna. Sebenarnya entah mau warna apa bisa, tergantung yang pembuatan batiknya, desainnya. Kalau dia mau warna ini berarti ya warna ini. Kalau yang mau yang ini berarti ini. Oke. Tidak tergantung ya. Baik, luar biasa. Baik, Pak Daud. Terakhir Pak Daud dan Pak Kores, nah ini siap. Apa yang ingin Bapak sampaikan ya terkait dengan budaya dan modernisasi untuk masyarakat agar bisa selalu mempertahankan budaya Papua, terlebih khusus di Nabire. Tadi ada 2 ya, dari pantai dan juga dari pegunungan Saireri dan Mepago. Iya, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak Kores terlebih dahulu, silakan. Baik sekali. Iya, di sini kami menyampaikan bahwa supaya jangan sampai budaya dan kebiasaan itu dibawa, oleh karena itu kita sebagai manusia agar mematuhi budaya asli Papua, dalam arti pengembangan diri seni budaya yang teratur dan akurat supaya ke depan lebih bagus daripada yang lain-lain. Siap. Oke, luar biasa. Silakan untuk Pak Daud Rumar, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak.
Ya, harapan kami untuk generasi Papua ya, kita sampai saat ini kita berbicara tentang OAP, tetapi perlu kami sampaikan bahwa mari lebih baik kita mencintai budaya kita sendiri dan kita kembangkan agar supaya suku lain bisa mengenal bahwa ini budaya yang sebenarnya dan tidak bisa orang mempermainkan budaya itu. Sehingga kami mengharapkan untuk generasi sekarang, mari bersama-sama dengan kami tokoh-tokoh adat atau kepala suku, mari kita bergandengan tangan dan tetap majukan budaya asli. Terima kasih. Baik, luar biasa. Pak Daud Rumar, terima kasih banyak sudah hadir. Jangan bosan-bosan Pak ya, nanti kalau kita undang lagi terkait dengan budaya ini, obrolan yang sangat menarik sekali ya. Siap. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masyarakat Indonesia, terlebih khusus di Papua, mari kita mencintai budaya kita masing-masing dengan terus melestarikan hingga kapanpun. Saya Dwi Masani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.